Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-7 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 23 Oktober 2020. Yang pertama ngaji malam ke-33 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Mangga pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah pada fasal syurutu takbiratil ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan maulana sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, wa ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Puro Kerawang, Syekh Datul Kahfi Cirebon, Syekh Samadullah Baku Sangkan Cirebon, Maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Panjalu, Syekh Abdul Makki, wal Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus Luar Batang, Pangeran Raja Muhammad Pangeran Luwung Mbah Muqayyim, Kiai Muta'ad, Kiai Krian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Muktamil, Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Banten, Semarang Syekhana Khalil Bangkalan, Hadrati Syekh Hashim Ash'ari, wa ila hadrati musannifiha Syekh Sumar Al-Hadrami, Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, wa ila hadrati Syekh Nawawi Banten, wa ila hadrati masyayikhi, khususan syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Hajj Maimun Zubair, wa ila hadrati Ki Haji Abdul Rahim Ahmad, Ki Haji Faqih Imam Al-Hajj Junaidi Anas, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutu takbiratil ihrami. Faslun utawi iki ku fasal syurutu takbiratil ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram. Di pasal sebelumnya tentang derajat-derajat niat, artinya apa yang wajib dilakukan ketika niat. Ada perbedaan antara sholatnya sholat fardu, sholatnya itu sholat yang memiliki waktu, dan sholat sunnah mutlak. Faslun utawi kiku fasal syurutu takbiratil ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram. Iku sittata asyara ana 16. Iku sittata asyara ana 16. Pasal menerangkan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Di pasal sebelumnya sedikit saya singgung tentang takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram adalah takbir yang secara harfiah ini ya. Secara harfiah takbir untuk mengharamkan. Kenapa dikatakan ihram? Takbir yang untuk mengharamkan. Maksudnya mengharamkan itu adalah dengan takbir tersebut sesuatu yang tadinya halal menjadi haram, menjadi tidak boleh dilakukan. Contoh makan. Makan itu halal. Ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka makan yang semula halal menjadi haram, maka disebut takbiratul ihram. Dengan takbir tersebut semula makan halal menjadi haram. Ngomong biasa, bercakap-cakap halal kan tentu. Lah, ngobrol yang semula, bercakap-cakap yang tadinya hukumnya halal, ketika sudah Allahu Akbar, maka tentu ngobrol, bercakap-cakap tadi menjadi haram, tidak boleh. Karena sudah rangkaian sholat. Ada lagi satu namanya takbir intiqal. Takbir untuk perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Dari berdiri menuju ruku kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Dari i'tidal menuju sujud Allahu Akbar. Dari sujud menuju duduk di antara dua sujud Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Sama-sama redaksinya Allahu Akbar, tapi beda istilah, beda peruntukan. Lah, yang akan kita jelaskan pada fasal ini adalah takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram itu sah, cukup dianggap sah kalau memenuhi 16 syarat. Apa saja? Yang pertama, antaqa'a suwiji yenta tumiba opo takbiratul ihram.
Antaqo'a suijienta tumiba opo takbiratul ihram tumibae halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg. Halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardi ing dalem salat fardu. An ihram tumibae halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardi ing dalem salat fardu. Syarat yang pertama, jika sholatnya itu sholat fardu bagi yang jika sholatnya itu sholat fardu bagi orang yang melakukan sholatnya dalam keadaan berdiri, bukan duduk, maka syarat yang pertama, takbiratul ihram itu harus dilakukan ketika benar-benar sudah berdiri tegak, sudah posisi berdiri penuh, sudah halatal qiyam itu sudah posisi berdiri penuh. Jadi ketika orang sudah berdiri ya, baru kemudian Allah lah itu. Jangan sampai misalkan ada orang mau sholat, dia dari duduk, ya, dari duduk, sholat fardu berdiri. Nah, kemudian melakukan takbiratul ihramnya sambil bangun, misalkan Allahu Akbar. Lah ini mengucapkan Allahu Akbarnya sambil bangun. Nah, ini tidak sah. Yang benar harus posisi sudah berdiri penuh, baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Pertama itu. Wa antakuna lan yenta'ana opo takbiratul ihram. Wa antakuna lan yenta'ana opo takbiratul ihram iku bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Wa antakuna lan yenta'ana opo takbiratul ihram iku bil arabiyyati tetap kelawan bahasa Arab. Wa antakuna lan yenta'ana opo takbiratul ihram iku tetap bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Yang kedua, takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Lil qadiri 'alaiha, tentu bagi orang yang mampu. Nah, kalau tidak mampu, lah dilihat tidak mampunya ini seperti apa. Tidak mampu, tidak mau belajar atau apa? Kalau ngomong tidak mampu karena tidak belajar, tidak mau belajar, ada kesempatan, dia dihukumi bukan tidak mampu, tetap dihukumi harus bisa. Dihukumi orang yang mampu. Dikatakan tidak mampu itu, kalau dia hidupnya jauh dari orang yang bisa mengajari bahasa Arab, mengajari Al-Quran, mengajari takbir. Dan tidak ada kesempatan, jauh, misalkan tinggal di dalam hutan sendirian. Nah, ini baru tidak mampu. Sementara jauh antara rumahnya di pedalaman hutan dengan orang yang mengajari itu bisa misalkan jauh, bisa nyampe berhari-hari. Nah, baru orang yang seperti ini dikatakan tidak mampu. Kalau zaman sekarang, jangankan harus pergi keluar rumah, di dalam rumah saja bisa. Sekarang ada tutorial, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan orang ngomong zaman sekarang tidak mampu. Bukan tidak mampu, tidak mau belajar kalau orang seperti itu. Hukumnya, ya dia harus pakai bahasa Arab.
Karena zaman sekarang tidak harus ustadz, guru, kiai. Anak sendiri bisa ngajarin. Tetangga sendiri bisa ngajarin untuk takbiratul ihram. Gitu. Jadi takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. 2. Yang ketiga, wa antakuna lan yentana po takbiratul ihram iku bilafdil jalalati tetap kelawan lafzul jalalah, lafaz yang agung. Wa antakuna lan yentana opo takbiratul ihram iku bilafdil jalalati tetap kelawan lafaz kang agung. Maksudnya lafaz Allah. Lafzul jala itu lafaz Allah. Wa bilafdi akbar lan kelawan lafaz akbar. Jadi redaksi takbiratul ihram itu lafaz Allah dan lafaz akbar. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kan Asmaul Husna itu banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Karim, ada Al-Basit misalkan. Diganti sajalah, kan sama-sama maksudnya Allah. Tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar. Tidak bisa Ar-Rahmanu Akbar misalkan. Atau Ar-Rahimu Akbar misalkan, tidak bisa digantikan dengan selain lafzul jalalah khusus untuk takbiratul ihram. Jadi redaksinya 1 pakai lafaz Allah, 2 pakai lafaz akbar. Lafaz akbar tidak bisa juga digantikan, akbarnya diganti dengan kabir misalkan. Sama-sama maknanya Allah. Allahu kabir misalkan. Tidak bisa. Sekali lagi, lafaz Allah dan lafaz akbar. Lafaz Allah dan lafaz akbar. Itu takbiratul ihram redaksinya. Lanjut. Yang ketiga. Yang keempat tadi itu wabilafdi akbar itu yang keempat. Jadi yang ketiga syaratnya dengan lafzul jalalah yakni lafaz Allah. Yang syarat yang keempatnya adalah dan dengan lafaz akbar. Jadi Allah akbar. Selanjutnya yang kelima, wattartibulan berurutan. Wattartibulan berurutan bainal lafzaini ing dalem antarane lafaz loro. Wa takbirulan berurutan bainal lafzaini ing dalem antarane lafaz loro. Harus berurutan. Yang kelima adalah berurutan. Lafaz Allah dulu baru lafaz akbar. Tidak dibalik. Akbarullah. Misalkan takbir pokoknya akbarullah. Meskipun secara makna sama dengan Allahu Akbar. Tapi untuk takbiratul ihram harus lafzul jalalah dulu baru lafaz akbar. Allah baru kemudian akbar. Allahu Akbar. Gitu. 5. Fa'in ata bilasfi akbar saniyan ka'an qala akbarullahu akbar fa'in qasada bilasfil jalalah al-ibtida' sah wa illa fa. Sekarang kalau ada orang mengucapkan akbarnya 2 kali, akbar Allahu akbar, akbar Allah, akbar Allahu akbar. Dilihat
Kalau dia niat memulainya dari akbar pertama, nggak sah. Tapi kalau dia niat di hatinya itu mulai dari lafaz Allah, sah. Nah, tapi tentu ini tentu mempersulit ya, tentu mempersulit. Tentu ini mempersulit. Jadi intinya lafaz Allah baru lafaz akbar. Selanjutnya yang keenam, wa alla yamuddalan yenta orang dawakan sapa wong. Wa alla yamuddalan yenta orang dawaaken sapa wong. Orang dawaaken hamzatal jalalati ing hamzae lafdzul jalalah. Hamzatal jalalati ing hamzae lafaz Allah. Wa alla yamuddalan yenta orang dawaaken sapa wong hamzatal jalalati ing hamzae lafaz Allah. Syarat yang keenam, tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hamzahnya panjang. Allah. Gak boleh. Tidak sah. Sebab ketika ada orang mengucapkan hamzahnya itu panjang, maka khawatir di situ tersembunyi pertanyaan. Ada hamzatul istifham yang ditashilkan. Gitu ya, namanya tashil. Jadi seakan-akan kalau Allahu Akbar itu nanti secara makna, secara artinya itu menyimpan makna pertanyaan. Apakah Allah itu agung? Nah, padahal Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi ketika hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar, maka artinya agung. Nah itu, makanya tidak boleh, tidak sah sholatnya. Yang ketujuh, wa'adamu maddiba'i akbaru. Wa'adamu, ini kurang wawu. Wa'adamu maddiba'i akbar. Maddiba'i akbar lan ora anae ndawaaken bae lafaz akbar. Wa'adami maddiba'i akbar lan ora anae ndawaaken bae lafaz akbar. Syarat yang ketujuh adalah tidak mempanjangkan baknya lafaz akbar. Contoh, Allahu Akbar. Tidak boleh. Jadi yang benar Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ini bahayanya apa? Bahayanya kalau hamzahnya, kalau baknya itu dipanjangkan, di sini disebabkan bahaya dari sisi arti. Lianna akbar itu jamaknya lafaz kabar. Kabar jamaknya akbar. Apa kabar itu? Kaf, ba, dan ro. Kabaro.
itu ismun min asma'il haidi. Salah satu ataupun nama lain dari haid, menstruasi. Nama lain dari haid itu kabar. Kalau orang sengaja memanjangkan akbar, kafir dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab maknanya kan Allahu Akbar, berarti Allah menstruasi. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai sengaja niat membaca seperti itu, berarti menghina Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut, wa alla yushaddida, yang ke-8. Wa alla yushaddida lan yenta ora nasdidaken sapa wong. Wa alla yushaddida lan yenta ora nasdidaken sapa wong membaca tasydid al-ba'a ing ba. Syarat yang ke-8, tidak boleh membaca double ba. Membaca tasydid ba-nya lafaz akbar. Allahu Akbar, akbar. Berarti ba-nya ditasydid, itu tidak sah, tidak boleh. Lanjut, tidak sah sholatnya kalau begitu. Yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Wa alla yazida lan yenta ora nambahi sapa wong. Wa alla yazida lan yenta ora nambahi sapa wong. Ora nambahi wawan ing wawu sakinatan kang mati atau kang sukun, au mutaharrikatan atau wawu kang berharokat, au mutaharrikatan atau wawu kang berharokat, bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro, bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro. Syarat takbiratul ihram yang benar dan sah. Syaratnya yang ke-9 adalah tidak boleh menambahi wawu sukun atau wawu yang berharokat. Di mana? Di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Contoh, Allahu, ini hunya panjang, ada wawu sukunnya. Allahu Akbar. Itu berarti menambahi wawu sukun. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nambahi wawu berharokat. Jadi tidak boleh menambahi wawu sukun dan wawu yang berharokat di antara lafaz Allah dan lafaz Akbar. Wa alla yazida lan yenta ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalam sedurunge lafzul jalalah atau sedurunge lafaz Allah. Di lafzul jalalah itu lafaz Allah saja, enggak apa-apa. Boleh dimaknai seperti itu. Wa alla yazida lan yenta ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalam sedurunge lafaz Allah. Wallah gitu. Jadi sebelum lafaz Allahnya ditambahi wawu. Wallahu Akbar. Wallah tidak boleh. Lanjut,
Wa alla yaqifalan yenta ora kena berhenti. Tidak yenta ora kena waqaf. Waqaf itu berhenti. Wa alla yaqifalan yenta ora kena berhenti sapa wong. Baina kalimatayit takbiri. Ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Baina kalimat tajid takbiri ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Wa alla yaqifalan yenta ora kena waqaf atau berhenti sapa wong. Baina kalimat tajid takbiri ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Ora kena waqaf waqfatan kelawan waqaf tawilatan kang suwe yang lama. Waqfatan kelawan waqaf tawilatan kang suwe kang lama. Wala qasiratan lan ora waqaf kang sedela. Waqfatan kelawan waqaf tawilatan yang lama, wala qasuratan maupun juga waqaf yang sebentar. Syarat yang ke-11 di antara dua kalimat takbir, berarti antara Allah dan Akbar. Di antara dua kalimat takbir tidak boleh berhenti baik sebentar ataupun lama. Baik sebentar ataupun lah. Allah Akbar. Sebentar ya. Allah Akbar. Jadi Allah Akbar. Jadi ada jeda waqaf. Apalagi lama, sebentar saja kalau waqaf di antara dua kalimat takbir tidak sah. Apalagi lama waqafnya. Di beberapa pasal yang lalu pernah saya jelaskan, boleh menambahi Asmaul Husna yang lain di antara dua kalimat tersebut, asal tidak lama, asal tidak banyak. Asal tidak terlalu panjang. Allahul Karimur Rahimu Akbar, boleh. Allahul Jalilu Akbar, boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, boleh. Jadi antara lafaz Allah dan lafaz Akbarnya ada Asmaul Husna yang lain. Asal tidak banyak, asal tidak terlalu panjang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu panjang, Allahul Karimul Basitul Qabidul Muhitu misalkan, baru Akbar, terlalu lama, terlalu panjang jedanya. Bukan jeda, terlalu panjang penyelingnya, itu tidak boleh. Di intinya sekali lagi, tidak boleh ada jeda waqaf antara Allah dan lafaz Akbar. Baik jeda waqaf sebentar, apalagi lama. Lanjut. Wa ayyusmi'alan yenta ngrungokaken. Yang ke-12, wa ayyusmi'alan yenta ngrungokaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong. Wa ayyusmi'alan yenta ngrungokaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong. Jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Wa ayyusmi'alan yen tangrungaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong
jami'a hurufiha ing sekabiane piro-piro hurufe takbiratul ihram. Syarat yang ke-12, pengucapan Allahu Akbar itu harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Jadi takbiratul ihram itu harus kedengaran minimal oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Dengar, telinga kita dengar ucapan kita. Jangan sampai. Nah, itu berarti telinga nggak dengar. Minimal oleh diri sendiri. Ya, tentu ini bagi orang yang pendengaran normal, ya. Orang pendengaran normal kemudian tidak ada halangan, ya. Tidak ada halangan, entah itu suara berisik. Kalau dia pendengarannya tidak normal, misalkan telinganya ada gangguan, tuli dan lain sebagainya, maka yang diucapkan adalah sekedar kalau orang normal kedengaran. Jadi tidak harus kemudian teriak supaya dia sampai dengar, enggak. Jadi ucapannya, suara yang keluar itu sekedar sama dengan orang normal yang mengucapkan kalau orang tidak tuli kedengaran. Dan segala gitu. Pun demikian ketika ada suara berisik. Kita sholat misalkan di dalam pabrik, suara mesin bising. Tidak harus kemudian kita memaksakan saingan suara sama suara mesin. Allah, teriak, tidak harus. Ukurannya adalah suara yang keluar adalah suara yang kalau orang dalam keadaan normal kedengaran, udah cukup. Tidak harus dipaksakan. Lanjut. Wadukhulul wakti yang keempat atau yang ke-14. Yang ke-13, wadukhulul wakti lan manjinge waktu fil muaqqati ing dalam salat kang duweni waktu. Wadukhulul wakti lan manjinge waktu fil muaqqati ing dalam salat kang duweni waktu. Jadi kalau salatnya salat yang punya waktu, ya jelas salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat fardu yang salat fardu itu. Ya, takbiratul ihram harus dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Jangan sampai belum masuk waktu sholat takbir, ya nggak sah sholatnya. Pun demikian sholat sunnah. Sholat sunnah yang memiliki waktu. Misalkan sholat Idul Fitri ke Idul Adha ya harus sudah masuk waktu. Duha. Jadi harus sudah masuk waktu. Begitupun juga sholat yang memiliki sebab. Orang mau sholat jenazah, ya sebabnya harus sudah ada, jenazahnya sudah ada. Baru takbiratul ihram dimulai. Wa iqa'uha lan niba'akan, maksudnya melakukan. Yang syarat yang nomor 14, wa iqa'uha lan niba'akan takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah ngadep kiblat. Wa iqa'uha lan niba'akan takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah ngadep kiblat. Syarat yang ke-14 ya harus melakukannya ketika sudah menghadap kiblat, posisi sudah dada sudah menghadap kiblat, di situ berdiri baru Allahu Akbar. Wa alla yukhillalan yenta ora kena nacadakan. Wa alla yukhillalan yenta ora kena nacadakan sapa wong biharfin kelawan siji huruf min hurufiha saking piro-piro hurufe takbiratul ihram.
biharfin kelawan siji huruf min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Wa alla yukhillalan yen ta ora kenana cadaken sapa wong biharfin kelawan siji huruf min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Syarat yang nomor 16, tidak boleh mengucapkan keliru salah satu hurufnya. Mengucapkan salah satu hurufnya. Kecuali bagi orang awam, misalkan hamzahnya dibaca wawu, tapi syaratnya orang awam, orang bodoh, boleh. Allahu harusnya akbar, tapi hamzahnya jadi wawu. Allahu akbar, tapi orang awam ya, bukan orang terpelajar, boleh orang awam. Meskipun ro-nya tidak mantap. Allahu akbar ya. Itu kalau orang awam tidak apa-apa. Kalau orang yang sudah pelok dipaksain nggak bisa ya semampunya. Yang terakhir wa ta'khiru takbiratil ihram wa ta'khiru takbiratil ma'mumi wa ta'khiru takbiratil ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ihrami makmum wa ta'khiru takbiratil ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ihrami makmum an takbiratul imami saking takbiratul ihrami imam wa ta'khiru takbiratil ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ihrami makmum an takbiratil imami saking takbiratul ihrami imam. Syarat yang terakhir, takbirnya makmum ini harus setelah selesainya takbirnya imam secara penuh, selesai baru makmum Allah. Jadi imam dulu Allahu akbar, sudah imam sudah baru makmum Allah gitu. Sehingga kalau ada sebagian saja takbirnya makmum membarengi takbirnya imam, imam lagi baca Allah belum akbar, makmum di belakangnya Allahu akbar, bukan ngiringi tapi membarengin meski sebagian, itu sholatnya tidak sah. Makmum sholatnya tidak sah. Jadi intinya yang nomor 16 itu, makmum ketika takbiratul ihram harus benar-benar memastikan imam sudah selesai sampai ro-nya lafaz akbar sudah selesai baru kemudian Allah. Jadi jangan barengin meskipun sebagian. Baik. Ya. Terus takbir sih berapa lama panjangnya? Ya jangan terlalu pendek, jangan pula terlalu panjang. Allahu akbar. Misalkan terlalu pendek jangan. Panjang Allahu akbar misalkan juga jangan. Batasannya itu wa yushtaratu alla yamudda fawqa sab'i alifatin. Batasannya itu tidak sampai melebihi 7 alif. 7 alif itu, kalau 1 alif itu 2 harokat, berarti 14 harokat. Ini harokat gerakan. Allah, nah itu sudah 14 harokat atau 7 alif. Allah, nah itu sudah cukup sampai situ. Allahu akbar, Allahu akbar, masih kurang, masih cukup, masih bisa, masih sah. Tapi kalau Allahu akbar, nggak sah. Jadi itu batasan panjangnya.
tidak sampai melebihi 7 alif. 7 alif itu, satu alif itu dihitungnya 2 gerakan tangan, 2 harokat. Allah itu 1. Allah itu 2 alif. Satu alifnya 2 harokat. Baik. 16 syarat inilah menjadi syarat keabsahan seseorang melakukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sekali lagi adalah mengucapkan Allahu Akbarnya, bukan mengangkatnya. Mengangkat itu hukumnya sunnah. Yang ini mau begini, itu sunnah. Yang wajib, yang fardu itu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sehingga kalau ada orang sholat, tangan tidak diangkat lagi, Allahu Akbar. Ya sah saja. Karena raf'ul yadaini inda takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Baik Mas Ari, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Saya akhiri, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.